warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa dicukupkan. Untuk absensi pertemuan kali ini, adik-adik bisa mengisi di grup WhatsApp kelas atau link yang sudah tersedia di description box. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu medan magnet, induksi magnetik, daya magnet, dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya pada kalian. Gambar apakah ini? Ya, benar, magnet. Apakah kalian tahu di dalam magnet ini terdapat medan magnet, induksi magnetik, dan juga daya magnet? Apakah kalian tahu apa itu medan magnet, induksi magnetik, dan juga daya magnet? Nah, di dalam medan magnet ini terdapat satu contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kompas. Apakah kalian tahu prinsip kompas itu seperti apa? Untuk lebih mengetahuinya, mari kita simak materi berikut. Magnet merupakan suatu benda yang memiliki sifat dan juga gejala yang dapat mempengaruhi benda-benda tertentu yang ada di sekitarnya. Sedangkan medan magnet merupakan ruang di sekitar magnet di mana gaya tolak dan tariknya itu masih bisa dirasakan oleh magnet lain. Di dalam medan magnet ini terdapat yang namanya garis-garis gaya magnetik. Nah, garis-garis gaya magnet ini selalu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan dan tidak pernah berpotongan. Memiliki kerapatan di mana menunjukkan bahwa semakin rapat garis-garis magnetnya, maka semakin kuat medan magnetnya. Sebaliknya, jika garis-garis gaya magnetnya renggang, maka semakin lemah medan magnetnya. Selanjutnya yaitu medan magnet di sekitar arus listrik. Yang pertama yaitu ada percobaan Oersted. Nah, pada percobaan ini hasilnya yaitu jika suatu kompas dibentangkan sebuah kawat secara sejajar, nah lalu kawat tersebut dialiri arus listrik, maka jarum kompas akan menyimpang. Hal ini menunjukkan adanya medan magnet di sekitar arus listrik. Nah, arah dari garis-garis medan magnetik yang terdapat di sekitar kawat berarus sesuai dengan kaidah tangan kanan. Nah, seperti ini ya adik-adik, di mana ibu jari dia sebagai arah arus listriknya, sedangkan keempat jari lain itu sebagai arah dari garis-garis medan magnetiknya, seperti pada gambar berikut. Oke, yang kedua yaitu biosafat. Nah, biosafat ini dalam eksperimennya menyatakan bahwa besarnya kuat medan magnet di suatu titik yang dipengaruhi oleh kawat penghantar dan dialiri arus listrik adalah yang pertama, berbanding lurus dengan kuat arus listrik, lalu berbanding lurus dengan panjang kawat, ketiga, berbanding lurus dengan kuadrat jarak antara titik ke kawat penghantar, dan yang terakhir yaitu berbanding lurus dengan sinus sudut apit antara arah arus dan garis hubung antara titik ke kawat penghantar. Selanjutnya yaitu induksi magnet, di mana induksi magnet ini merupakan medan magnet yang diperoleh dari arus listrik. Nah, induksi magnet ini yang akan kita pelajari itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu pada kawat lurus, yang kedua pada kawat meningkat, yang ketiga solenoida, dan yang keempat pada toroida. Nah, pada kawat lurus ini ada 2, yaitu kawat lurus tak berhingga dan berhingga. Yang pertama yaitu kawat lurus tak
pada kawat lurus tak berhingga, jika X berjarak A, maka induksi magnet yang diperoleh seperti ini. Nah, di mana B sama dengan U0 dikali I per 2Pi dikali A. Nah, di mana B ini merupakan induksi magnet di titik X dengan satuan Tesla, lalu U0 ini permeabilitas ruang hampa yaitu 4Pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM, lalu I arus listrik dengan satuan ampere, dan A merupakan jarak dari titik X pada pengantar dengan satuan meter. Yang kedua yaitu pada kawat lurus berhingga. Nah, berhingga ini berarti diketahui panjang kawatnya. Nah, jika X berjarak A, maka induksi magnet pada titik X yaitu seperti ini, di mana B sama dengan U0 dikali I per 4Pi dikali A cos theta 1 plus cos theta 2, di mana B ini tadi induksi magnet dengan satuan Tesla, U0 ini permeabilitas, I itu arus listrik, dan A ini jarak dari titik X ke si kawatnya itu. Selanjutnya yaitu induksi magnet pada kawat melingkar. Nah, dapat kita lihat pada gambar di atas ini. Secara sistematis bisa kita tulis sebagai B sama dengan N dikali mu0 dikali I per 2R, di mana B ini merupakan induksi magnet dengan satuan Tesla, lalu N ini merupakan jumlah lilitannya, lalu I merupakan arus listrik dengan satuan ampere, dan R ini merupakan jari-jari pengantarnya dengan satuan meter. Jumlah lilitan penghantar melingkar yang kurang dari 360 derajat atau bukan lingkaran penuh, N-nya ini dia theta per 360 derajat. Oke, selanjutnya yaitu induksi magnetik pada selenoida. Nah, selenoida ini merupakan pengantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak. Nah, dalam selenoida ini memiliki ujung yang berbentuk lingkaran yang memiliki diameter yang sama, nyatakan aja sebagai D. Kemudian selenoida ini memiliki panjang atau L yang selalu dianggap lebih besar dari D, dan juga ketika titik dari ujung selenoida dihubungkan, kedua titik itu dihubungkan, akan membentuk yang namanya sumbu selenoida. Lalu arus listrik yang mengalir pada selenoida ini berlawanan dengan arah jarum jam. Induksi magnetik pada selenoida ini dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, gambarannya seperti ini ya adik-adik. Lalu bisa kita tulis secara matematisnya, yaitu B sama dengan U0 dikali I dikali N per L. Ini untuk yang pusat selenoidanya ya. Ada yang di pusat dan juga di ujung selenoidanya. Ketika yang di pusat ini dia L-nya ini 1L gitu. Kalau yang di ujung ini dia B sama dengan U0 dikali I dikali N per 2L, di mana L ini dia yaitu panjang lilitannya, dan N itu banyaknya lilitannya, jumlah lilitannya, seperti itu. Yang terakhir yaitu induksi magnet pada toroida. Nah, toroida sendiri merupakan selenoida yang dibentuk menjadi melingkar, seperti itu, selenoida yang dibentuk melingkar. Nah, dapat kita lihat induksi magnet pada toroida ini pada gambar di samping ini, adik-adik. Secara sistematis dapat kita tulis B sama dengan U0 dikali I dikali N per 2 I dikali R. Nah, bedanya dari selenoida tadi yaitu kalau selenoida itu pakainya L karena dia membentuk itu panjang, dan kalau toroida ini dia melingkar, maka dia memiliki jari-jari yaitu R. Jadi B sama dengan U0 dikali I dikali N per 2
selanjutnya yaitu gaya magnet atau yang sering kita sebut sebagai gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini pertama kali ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz. Gaya Lorentz sendiri merupakan gaya yang timbul pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Gaya Lorentz ini dapat kita tuliskan secara sistematis seperti gambar di bawah ini persamaannya ya adik-adik. Nah, di mana F sama dengan B dikali I dikali L sin theta. Selanjutnya yaitu gaya Lorentz pada pengantar pada dua pengantar berarus sejajar. Nah, secara sistematis dapat ditulis seperti ini, yaitu F sama dengan mu0 dikali I1 I2 dikali L per 2Pi dikali D, di mana F merupakan gaya magnet atau gaya Lorentz dengan satuan Newton, lalu B merupakan induksi magnet dengan satuan Tesla, I merupakan arus listrik dengan satuan ampere, dan juga L merupakan panjang kawatnya dengan satuan meter, dan theta yang merupakan sudut yang terbentuk antara arus listrik dan medan magnetnya. Oke, selanjutnya yaitu gaya Lorentz atau gaya magnet pada dua pengantar berarus sejajar. Nah, secara sistematis dapat kita tulis seperti ini, di mana F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2Pi dikali D, di mana F merupakan gaya magnet dengan satuan Newton, lalu mu0 ini permeabilitas ruang hampa, I1 itu berarti arus listrik dari kawat pertama, lalu I2 merupakan arus listrik dari kawat kedua, L ini merupakan panjang kawatnya, panjang kedua kawat, jadi kan kawatnya sejajar jadi panjangnya sama. Lalu 2Pi D nya ini diameter, jadi diameter ini jarak dari kawat satu ke kawat duanya dengan satuan meter. Pada dua kawat berarus sejajar ini, ketika arah arus listriknya itu dia sejajar atau sama, misalkan dua-duanya ke atas nih, dua-duanya ke atas, maka gaya magnetnya dia akan tarik menarik. Nah, sebaliknya ketika arah arus listriknya ini berlawanan, misalkan kawat pertama dia ke atas, kawat kedua dia ke bawah, maka ya gaya magnetnya itu dia akan saling tolak menolak seperti itu. Berikut adalah video mengenai prinsip kerja dari kompas. Yuk kita simak. Kompas dalam navigasi, alat ini digunakan untuk menunjukkan arah. Perangkat ini merupakan salah satu penemuan paling penting yang pernah ditemukan. Jarum kompas berupa magnet. Jarum ini memiliki kutub utara dan selatan. Medan magnet bumi mengerjakan gaya magnet kepada jarum kompas. Kutub utara jarum kompas menunjukkan ke arah kutub utara geografis bumi. Namun, apakah kutub utara geografis juga merupakan kutub utara magnet bumi? Seperti yang telah kamu pelajari, kutub magnet yang senama akan tolak-menolak, dan yang tak senama akan tarik-menarik. Jadi, yang ditunjuk oleh kutub utara jarum kompas sebenarnya adalah kutub selatan magnet bumi. Sedangkan yang ditunjukkan oleh kutub selatan jarum kompas sebenarnya kutub utara magnet bumi. Kutub-kutub magnet bumi sebenarnya tidak tepat berimpit dengan kutub-kutub geografisnya. Kutub selatan magnet bumi ternyata terletak di daerah Kanada bagian utara, sekitar 1.500 km dari kutub utara geografis. Sedangkan kutub utara magnet bumi terletak di dekat lingkar Antartika. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan kompas, jarum kompas tidak tepat benar menunjukkan arah utara selatan, namun akan sedikit menyamping. Bagaimana adik-adik semua? Sudah paham bukan mengenai prinsip dari kompas tersebut? Bagaimana? Mudah bukan? Oke adik-adik, kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu medan magnet merupakan ruang di sekitar magnet di mana gaya tarik atau tolaknya itu masih bisa dirasakan oleh magnet lain. Nah, di medan magnet ini kan kita
sudah membahas tentang percobaan OSTAD, buku filsafat, lalu selanjutnya yaitu tentang induksi magnet. Nah, induksi magnet itu medan magnet yang diperoleh dari arus listrik. Nah, di induksi magnet ini yang kita bahas tadi ada 4. Yang pertama yaitu kawat lurus, yang kedua yaitu kawat melingkar, yang ketiga yaitu solenoida, dan yang keempat itu toroida, di mana yang kawat lurus ini tadi ada 2, yaitu yang tak hingga dan yang berhingga. Lalu selanjutnya itu yang kita bahas mengenai gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini terdapat 2, yaitu gaya Lorentz pada muatan yang bergerak di medan magnet, dan yang kedua itu gaya Lorentz pada 2 buah pengantar yang sejajar. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu sudah menyiapkan tugas untuk kalian. Nah, tugasnya ini bisa kalian akses pada link di bawah ini yang ada di description. Oke? Jangan ya. Demikian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.